Sudah siap? Baik teman-teman, kita kebalik. Kebalik. Baik teman-teman semua. Mic-nya kebalik. Gini. Oke. Baik teman-teman semua, kita mulai. Pegangnya salah. Gini. Kayak gini. Bilang dong dari tadi. Teman-teman sudah siap? Baik. Kalau sudah siap, sebelum kita mulai, Kak Yogi minta tolong untuk yang ikhwan mundur dulu yo, yang sebelah kiri. Mundur lagi sedikit. Yang ini mundur lagi sedikit. Nah. Baik, sudah lomba duduk rapi. Bagi adik-adik yang duduknya rapi, semangat menyimak. Kak Yogi tidak segan-segan akan kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Oke, bagi yang duduk rapi, tenang menyimak kajian, kita kasih hadiah. Siap? Oke, hadiahnya ada banyak. Nanti kita coba sebutkan. Kak Yogi mau lihat semangat teman-teman menjawab salam. Ingat, jawab salamnya dengan semangat. Tapi tidak harus teriak-teriak. Kenapa? Karena di masjid nggak boleh teriak-teriak. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat-semangat. Baik, yo jawab semangat Kak Yogi. Mana suaramu? Mana semangatmu? Mana senyumanmu? Wah. Kak Yogi memangnya harus senyum-senyum. Iya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Teman-teman mau sedekah? Mau pahala sedekah? Ya, senyum dulu. 1, 2, 3. Masya Allah. Seorang muslim harusnya wajahnya berseri-seri, mudah senyum, bukannya merengut terus. Bagus nggak kayak gitu? Seorang muslim wajahnya harusnya berseri-seri. Kak Yogi jangan kayak gitu, takut aku malahan. Hah? Kok takut? Baik. Siapa yang mau hadiah? Oke. Bagi adik-adik yang duduknya rapih di depan,
di tengah, di belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya bisa dapat hadiah asalkan duduknya rapih. Nanti Kak Yogi pilih dapat hadiah. Mau? Oke deh. Baik, kalau Kak Yogi bilang angin, dihirup udara dari hidung. Kalau Kak Yogi bilang hujan, dihembuskan dari mulut. Bisa? Yuk. Angin, hujan. Keluarkannya dari mulut, bukan dari knalpot. Dari mana? Mulut. Ulangi. Angin, hujan. Angin, hujan. Lebih semangat. Angin, hujan. Kak Yogi, jangan lama-lama, nanti aku bisa pingsan. Maaf. Terakhir. Angin, hujan. Adik-adik sudah siap? Baik. Sebelum kita mulai, kita mau sampaikan adab-adab belajar. Siapa yang tahu adab belajar yang pertama? Duduknya yang rapi, jalan-jalan nggak ke depan. Kak Yogi tunjuk. Apa? Anteng. Adab belajar sih, tapi bukan itu maksudnya. Mendengarkan benar sih, tapi bukan itu. Mendengarkan guru benar sih, tapi bukan itu. Adab Islam, sih adab Islam, tapi bukan itu. Tidak berbicara saat belajar, iya sih, tapi bukan itu. Apa? Duduk yang rapi, bener sih, tapi bukan itu. Berdoa, bener sih, tapi bukan itu. Ya, lomba duduk rapi. Nih, duduknya rapi dapat hadiah. Siapa yang mau lagi? Ya, duduk, lomba duduk rapi. Adab belajar pertama. Niatnya ikhlas karena Allah. Kak Yogi, apa itu ikhlas? Nih dengerin. Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Yang bawa buku ditulis biar nggak lupa. Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Nih dengerin. Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi?
Dengerin, ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Dengerin, biar nggak diulang-ulang. Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Dengerin makanya, ikhlas itu adalah mengharapkan balasan kebaikan hanya dari Allah. Apa Kak Yogi? Coba gantian Kak Yogi yang nanya. 1, 2, 3. Adik-adik, apa itu ikhlas? Hanya dari, Masya Allah, sudah tahu ikhlas? Berarti datangnya adik-adik ke masjid ini untuk belajar bersama sudah ikhlas? Pengen balasan kebaikan dari Allah? Kalau misalnya nanti nggak dapat hadiah tetap bahagia? Katanya ikhlas. Katanya pengen kebaikan dari Allah. Jadi belajarnya ini demi hadiah apa demi Allah? Kalau nanti nggak dapat hadiah tetap bahagia? Yang bilang tetap bahagia keren. Siapa yang nggak dapat hadiah tetap bahagia? Masya Allah. Bagus. Barakallahu fikum. Berarti adik-adik sudah siap? Adab belajar kedua. Ya, adab belajar yang kedua. Berdoa. Adik-adik sudah berdoa? Yang belum berdoa dulu. Kak Yogi belum berdoa. Kak Yogi mau berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang adik-adik sudah berdoa? Dah. Baik. Maka adik-adik, adab belajar yang ketiga, dengarkan, pasang telinga. Perhatikan, buka matanya. Ding, ding. Mencatat bagi yang bawa buku dan alat tulis. Bagi adik-adik yang nanti catatannya lengkap, Kak Yogi pilih bisa dapat hadiah. Tapi nggak semua ya, dipilih saja nanti. Baik. Angin, hujan. Siapa yang mau hadiah ini? Siapa yang mau hadiah ini? Ini apa ya? Siapa yang mau hadiah ini? Siapa yang mau hadiahnya ini? Mau? Duduk dong, nggak berdiri-berdiri ini. Mau? Bener? Beli sendiri. Siapa yang mau hadiahnya ini?
Coba yang mau hadiahnya ini, lomba duduk rapi. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Digoyang-goyang, diturunkan ke depan. Diangkat ke atas, turun ke samping. Angkat ke atas. Ustadz, ustazah, coba lihat. Demi uang, anak-anak kita rela melakukan apa saja ini ya. Tuh ya. Turunkan tangannya. Mau? Oke. Kita jadikan hadiah nanti. Siapa yang mau ini? Mau? Ini punya masjid, jangan ya. Baik. Lomba duduk rapi. Hari ini kita mau belajar. Belajar apa Kak Yogi? Belajar pertemanan yang sehat tanpa bully. Kak Yogi, bully itu nasi kebuli. Bukan. Bully bukan makanan. Bully atau bullying itu perilaku yang buruk. Hah? Perilaku yang buruk? Iya. Kita akan pelajari tentang bullying. Angin, hujan. Yang semangat menyimak kita kasih hadiah. Jadi bullying adalah sikap yang buruk. Contohnya sikap untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Apa Kak Yogi? Bullying adalah sikap membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sikap membuat orang lain tidak nyaman. Iya. Kak Yogi ulangi dong, aku mau nulis. Oh iya. Bullying adalah sikap membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya adalah suka menghina-hina temannya. Ayo, siapa yang suka ngejek-ngejek? Misalnya, ada teman kita namanya Abdullah. Abdullah ini nama bapaknya Joko. Habis itu ketika dia datang ke sekolah, buka apa ini? Pintu apa? Iya, pintu kelas. Teman-temannya langsung ngejek. Joko, Joko. Boleh nggak? Nggak boleh ngejek-ngejek nama orang tua. Memangnya nggak boleh, kan lucu. Lucu buat kita, menyakitkan bagi orang yang diejek. Siapa di sini yang mau dan suka diejek? Suka? Ada yang suka diejek? Mau diejekin mau? Mau diejekin? Kok angkat tangan? Siapa yang suka diejek? Ada nggak? Nggak ada manusia yang suka diejek-ejek adik-adik. Semua manusia tidak mau diejek, direndahkan. Berarti nggak boleh merendahkan dan mengejek orang lain. Misalnya Abdullah kulitnya agak hitam.
Dipanggilnya Blacky, Blacky. boleh enggak? Rambutnya keriting, dipanggilnya Syahrini. Keriting. boleh enggak? Badannya gendut, dipanggil Gendut, gendut. boleh enggak? Seorang muslim yang baik, dia harus berkata-kata yang baik kepada saudaranya. Wa qulu linnasi husna. Coba 1, 2, 3. Wa qulu linnasi husna. Adik-adik, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berkata-kata yang baik. Enggak boleh berkata-kata yang buruk, enggak boleh merendahkan saudaranya. Karena sikap-sikap merendahkan saudaranya adalah sikap-sikap sombong. Ngejek temennya hitam padahal dianya lebih hitam. Ya, enggak boleh. Coba kalau kita diejek-ejek sakitnya di mana? Di sini. Jangan lempar-lempar peci, Mas, ya. Nah, Kak Yogi, bullying apa lagi? selain mengejek-ngejek, bullying juga bisa memukul-mukul. Iya. Nah, misalnya, coba maju ke sini, maju ke depan. Siapa namanya? Zafran Zafran. Zafran kelas berapa? 1B 1B. Rumahnya di mana? Manggis Boyolali. Manggis Boyolali. Misalnya Zafran ini lagi jalan, terus ada temennya yang nakal mau mukul. Iya. Aduh. Boleh nggak kayak gitu? Zafran pernah lihat nggak temennya mukul-mukul, nendang-nendang? Ada nggak temennya kayak gitu? Pernah ada? Pernah ada. Sikap seperti itu soleh nggak? Enggak. Zafran mau nggak punya sikap kayak gitu? Enggak. Nggak mau. Zafran mau jadi anak yang baik? Mau. Masya Allah, nih hadiahnya. Barakallahu fiik. Iya, tapi nggak mau lagi katanya. Ya, berarti mulai hari ini jangan jadi anak yang suka mukul-mukul. Bisa? Karena ini perbuatan zalim. Zalim. Zalim itu apa? Zalim ini perbuatan merugikan. Coba, sudah hafal hadisnya nih adik-adik mesti. La darara. Coba lagi. La darara. La darara. La darara. La darara wala dirara. La darara wala dirara. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Boleh nggak merugikan? Coba, siapa yang sudah hafal? La darara wa la dirara. Ada yang sudah hafal? Sudah?
Coba angkat tangan, turunkan. Yang sudah hafal angkat tangan. 1, 2, 3. Coba yang akhwat. Biar yang akhwat juga dapat hadiah. Sudah hafal? Sudah? Coba. Gimana? La dorara. Kok malu itu loh? Coba dong berani, ayo. Gimana? La dorara. Wala dirara. Masya Allah, ini hadiahnya. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Lomba duduk rapi. Kak Yogi, berarti mukul-mukul nggak boleh. Nggak boleh. Ada lagi yang dia itu suka jegal temennya. Temennya lagi jalan malah dijegal. Boleh nggak? Solih nggak? Atau suka ngambil peci temennya terus dilempar-lempar. Boleh nggak? Ini nggak solih, ngambil pecinya orang tanpa izin. Meskipun niatnya bercanda, ini adab yang buruk. Adik-adik coba jawab, mau nggak ngambil peci orang tanpa izin lagi? Benar. Oke deh. Berarti bullying itu ada 3 bentuk. Bullying ada 3 bentuk. Yang pertama lisan, verbal. Bahasa Indonesianya ini bullying verbal. Lisan. Pakai lidah kita untuk ngejek orang lain. Yang kedua, bullyingnya fisik. Fisik itu suka mukul-mukul, suka ngerebut-ngerebut, suka ngambil-ngambil barang-barang yang bukan punya kita. Suka nyembunyiin sepatu, nyembunyiin buku, pulpen, pensil milik temennya, nggak boleh. Ini termasuk bullying fisik, teman-teman. Mulai sekarang jangan mengambil benda-benda milik teman kita tanpa izin. Yang terakhir, yang ketiga, bullying itu sifatnya sosial. Apa Kak Yogi? Sosial. Apa Kak Yogi? Sosial. Sosial itu apa? Pertemanan. Contohnya gini. Siapa ya yang duduknya anteng? Kayak mau tunjuk. Yang duduknya anteng kita tunjuk maju ke depan. Nih, sini. Maju. Siapa namanya? Atma. Akmal. Hah? Atma. Atma sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Coba sekarang Atma jadi temennya Kak Yogi. Atma, kamu jangan main sama Abdullah. Jawab dong, kenapa? Kenapa? Abdullah itu keteknya bau. Kamu jangan deket-deket Abdullah lagi ya. Kamu temannya sama aku aja ya. Mau gak? Malah mau. Harusnya nggak mau. Ya, jangan mau diadu domba ya. Coba ulangi. Mau nggak kamu temanannya sama aku aja, jangan sama Abdullah? Enggak. Kenapa? Karena seorang muslim tidak boleh bermusuhan. Coba, mau nggak jadi teman aku aja?
Kenapa? Karena tidak boleh bermusuhan. Karena nggak boleh bermusuhan. Nih, barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau hadiah? Lomba duduk rapi. Kak Yogi, berarti kita nggak boleh membuat orang lain saling membenci. Nggak boleh. Nanti kita bisa terjatuh dalam adu domba. Adu domba, maksudnya ngadu kambing. Bukan. Itu istilah saja. Adu domba itu membuat orang saling bermusuh-musuhan. Dan itu gara-gara kita. Contohnya tadi. Zafran, jangan main sama Abdullah. Kenapa? Abdullah itu keteknya bau, orangnya jarang mandi. Wah, pokoknya enggak deh. Oh gitu. Iya, udah kamu nggak usah main sama dia. Nah, ini salah satu contoh. Akhirnya Zafran jadi nggak suka dengan Abdullah. Dan Abdullah akhirnya nggak punya teman lagi. Kasihan nggak Abdullahnya? Kasihan. Setiap orang ketemu Abdullah gini. Nah, ada Abdullah. Gitu. Bagus nggak? Enggak. Sedih nggak Abdullahnya? Sedih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adik-adik perhatikan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga namamun, orang yang mengadu domba. Jadi menjelek-jelekkan saudaranya, membuat saudaranya saling membenci, ini bisa terjatuh pada adu domba adik-adik. Membuat saudara kita sesama muslim saling membenci. Dan Nabi ancam orang-orang yang mengadu domba kayak gini tidak akan masuk surga. Mau? Siapa yang pengen masuk surga? Lebih semangat yuk, turunkan tangannya, semangat ya. Siapa yang pengen masuk sumur? Loh, banyak masuk sumur. Kak Yogi jangan bercanda. Ya maaf. Makanya konsentrasi dong, konsentrasi. Siapa yang pengen masuk surga? Masya Allah. Kalau pengen masuk surga, jadilah anak yang berakhlak mulia, akhlak yang nggak suka bully. Ayo bangun mas. Nah, coba siapa yang tadi pagi datang ke sekolah jalan kaki? Ada? Mau jalan kaki? Masya Allah, barakallahu fikum. Siapa yang datang ke sekolah naik sepeda? Ada naik sepeda? Masya Allah, naik sepeda ontel? Wah. Siapa yang tadi ke sekolah diantar pakai motor? Masya Allah. Duduk saja. Siapa yang diantar ke sekolahnya naik mobil ambulan? Ada. Kok jangan ambulan kak? Oh iya. Siapa yang diantar pakai mobil pemadam kebakaran? Sama aja. Ulangi. Siapa yang diantar pakai mobil? Siapa yang diantar pakai helikopter? Ada pakai helikopter emang. Bapaknya pilot berarti. Oke, lomba duduk rapi. Siapa yang tadi datang ke sekolah sudah mandi? Udah mandi semua? Benar. Yuk, jawab dengan semangat yang udah mandi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Duduk.
Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air kopi? Kok air kopi? Emang bisa mandi pakai air kopi? Mandinya pakai air Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Pakai sabun cuci. Emang piring, mangkok, sendok? Oh iya, silakan duduk. Makanya kalau mandi pakainya sabun wangi, bukan sabun Ulangi, konsentrasi. Ini yang semangat-semangat kita kasih hadiah. Nih, semangat nanti ya. Yo, siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Akunya pelan-pelan, jangan teriak-teriak di masjid ya. Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya sama si sapi? Ada yang mandi sama sapi? Emang ada? Emang ada yang mandi sama sapi? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Bentar. Jadi ada yang mandi sama sapi? Ada. Bentar. Orang yang mandi sama sapi lagi duduk apa berdiri? Bentar, bentar. Orang yang mandi sama sapi berdirinya di belakang apa di depan? Bentar, bentar. Orang yang mandi sama sapi pakai celana kuning apa abu-abu? Orangnya pakai bajunya ada kuningnya apa merahnya? Orangnya pakai peci hitam. Orangnya lagi pegang mikrofon. Mikrofonnya merah. Orangnya lagi pegang hadiah. Sekarang orangnya lagi ngomong. Berarti udah jelas. Orang yang mandi sama sapi Kak Yogi. Kak Yogi mandi sama sapi? Matur nuwun. Ayo mundur lagi dong, mundur. Jangan maju-maju ya. Mundur, mundur. Lomba duduk rapi. Adik-adik yang solih dan solihah, anak muslim akhlaknya baik. Anak muslim akhlaknya mulia. Jadi tidak pantas seorang muslim suka ngejek-ngejek. Itu tidak menandakan dia seorang muslim yang sempurna imannya. Itu menandakan bahwa dia adalah muslim yang buruk imannya. Suka ngejek-ngejek orang lain, suka ganggu-ganggu orang lain, suka menyembunyikan barang-barang orang lain. Apalagi suka pukul-pukul dan lempar-lempar. Udah sampai belum? Udah kena belum? Udah kena belum?
Boleh nggak lempar-lempar kayak gitu? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya keimanan seseorang ditandai dengan akhlak yang baik. Maka seorang muslim yang suka membuli, dialah muslim yang imannya tidak sempurna. Mau? Nah, waktunya ternyata habis adik-adik. 15 menit lagi. Masih pengen belajarnya? Masih pengen hadiahnya? Ya, lomba duduk rapi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Adik-adik, seorang muslim yang sempurna imannya adalah muslim yang paling baik akhlaknya. Sehingga seorang muslim harus memperindah akhlaknya, tidak lagi membuli-buli. Kak Yogi, akhlak yang baik itu gimana? Catat. Akhlak yang baik seorang muslim adalah sabar. Sabar. Iya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, harus sabar. Misalnya pengen mainan, bilang ke ayah dan ibunya, tapi belum dibelikan mainannya, harus sabar. Pengen main gadget, main game, pengen main Free Fire, ya, nggak boleh sama orang tuanya, harus sabar. Kalau ada orang yang ngejek-ngejek kita, belajar jadi anak yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Sabar itu menahan diri. Kita ridho terhadap takdir Allah, ridho kepada kehendak Allah. Jadi kalau ada orang yang ngejek kita, ya Allah, aku ridho. ya ridhonya sama Allah. Meskipun sama orangnya enggak apa-apa. Tapi yang penting ridho sama kehendak Allah. Dia menahan diri dari sifat-sifat yang buruk. Ini ciri-ciri orang yang sabar. Yang kedua, akhlak mulia adalah jujur. Apa? Jujur, nggak suka berbohong. Siapa di sini anak yang jujur? Ulangi. Siapa di sini yang jadi anak jujur? Masya Allah. Jujur adalah akhlak yang mulia. Ya, karena orang yang jujur ini bisa menghantarkannya ke surga. Alaikum bisid yahdi ilal jannah. Maka teman-teman semua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selayaknya kalian itu berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kita ke surga. Siapa yang mau jadi anak jujur? Yang ketiga, akhlak yang baik adalah rendah hati. Apa Kak Yogi? Rendah hati. Apa Kak Yogi? Rendah hati atau
tawadu. Apa itu rendah hati? Ini lawannya sifat sombong. Rendah hati itu berarti dia tidak suka meremehkan orang lain. Kalau lihat orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, badannya pendek, dia nggak rendahkan. Dia berhusnuzon, mungkin orang ini jauh lebih baik akhlaknya, jauh lebih baik ilmunya daripada saya. Ada sebuah kisah, mau dengar kisahnya? Yuk, lomba duduk rapi. Pada suatu hari, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak muda semangat belajar Al-Quran. Dia adalah sahabat yang sejak kecil tinggal bersama ibunya. Dia datang ke kota Mekah untuk mencari peruntungan yang lebih baik. Sehingga dia pun mengembalakan kambing untuk membantu ibunya mencari uang. Namun ketika dia berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tertarik untuk belajar Al-Quran. Sampai-sampai diriwayatkan sahabat yang satu ini menghafalkan 70 surat langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ali? Bukan. Bukan Mamat, nggak ada sahabat Nabi Mamat. Ini sahabatnya Nabi Muhammad. Oke, bentar. Kak Yogi kasih tahu lagi ciri-cirinya. Sahabat yang satu ini badannya kurus dan kecil. Sahabat yang satu ini termasuk sahabat yang ilmu Al-Qur'annya luas dan dalam. Ibnu Mas'ud, barakallahu fiik, ya. Jadi sahabat ini bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Dikisahkan Abdullah bin Mas'ud pernah suatu hari naik pohon adik-adik. Lalu terangkat kainnya sehingga yang putri boleh nggak Ustaz? Boleh dibagikan Ustaz, yang putri yang duduknya anteng dan tenang. Ini Ustaz, afwan Ustaz. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud naik pohon dan terangkat kainnya sehingga betisnya yang kecil itu kelihatan. Sahabat-sahabat yang lain yang menyaksikan itu tertawa. Maka Nabi yang melihat sahabat tertawa bertanya, sesungguhnya apa yang kalian tertawakan? Itu ya Rasulullah, kakinya Ibnu Mas'ud betisnya kecil. Maka Nabi pun langsung menjelaskan. Kakinya Abdullah bin Mas'ud itu, kedua betisnya itu, nanti timbangannya di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Bayangkan gunung Uhud itu teman-teman, ya, gunung yang besar. Panjangnya bisa sampai 10 kilometer. Ini gunung yang besar sekali. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak nanti di hari kiamat, timbangan kebaikan, kemuliaan kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud. Coba lihat. Orang yang mungkin kita remehkan, kita hina, kita rendahkan, mungkin saja di hadapan Allah dia jauh lebih baik. Ini pelajaran yang penting, nggak boleh meremehkan, nggak boleh merendahkan orang lain. Karena bisa jadi orang yang kita rendahkan
lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh sombong, nggak boleh meremehkan orang lain. Baik, lomba duduk rapi. Wahidun Itsnaini. Pakai gerakan. Salasatun Arba'atun. Yang semangat kita kasih hadiah. Penciptaku. Tunjuk ke atas. Di mana Allah? Di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah itu menetap tinggi di atas ars. Penciptaku, nabiku. Nabi Muhammad orangnya kuat. Gitu ya. Penciptaku, nabiku, agamaku, kitabku. Masya Allah. Adik-adik, karena waktunya habis, Kak Yogi udah dilihatin satu-satu itu. Kapan Kak Yogi berhentinya? Baik. Kita terakhir main games, habis itu kita cukupkan. Sudah siap main gamesnya? Ya, coba main gamesnya. Ikuti perintah Kak Yogi. Jangan ikuti gerakannya Kak Yogi ya, karena gerakan Kak Yogi bisa mengecoh adik-adik. Ikuti perintahnya. Hadap ke depan semua. Kak Yogi berkata pegang kepala. Pakai dua tangan. Kak Yogi berkata pegang telinga. Kak Yogi berkata pegang hidung. Kak Yogi berkata pegang mulut. Di mana mulutnya? Kak Yogi berkata pegang jenggot. Emang punya? Belum punya? Belum. Nanti kalau udah besar punya jenggot. Yang akhwat punya enggak? Enggak. Yang punya yang ikhwan saja, yang laki-laki. Nanti kalau udah besar, tumbuh jenggotnya, dirawat loh ya. Biar ganteng. Kak Yogi berkata pegang pundak. Kak Yogi berkata pegang perut. Kak Yogi berkata pegang lutut. Kak Yogi berkata pegang kaki. Kak Yogi berkata pegang telinga. Kak Yogi berkata pegang mulut. Masuk di sini mulutnya? Bisa? Oke. Lebih cepat, level 2. Siap? Kak Yogi berkata pegang kepala. Kak Yogi berkata pegang telinga. Kak Yogi berkata pegang jidat. Kak Yogi berkata pegang hidung. Kak Yogi berkata pegang mulut. Kak Yogi berkata pegang pipi. Kak Yogi berkata pegang pundak. Kak Yogi berkata pegang perut. Masuk di sini perutnya? Kak Yogi berkata angkat tangan kanan. Kak Yogi berkata dikepalkan. Ikuti suara Kak Yogi. Hari ini aku belajar menjadi anak berakhlak mulia. Aku anak muslim, tidak suka bullying. Aku anak Islam, semangat belajar agama Islam. Aku anak bertauhid, semangat ibadah sepanjang hayat. Aku anak soleh, berbakti pada orang tua dan juga guru. Aku anak Islam,
bangga beragama Islam. Sip. Oke. Oke. Udah? Sip. Loh. Adik-adik. Sudah. Udah selesai. Gak usah ngikutin. Malah ngikutin. Bentar. Ikrarnya udah selesai. Stop ya. Waduh. Kok malah ngikut? Masih mau ngikutin? Ikutin. La darara wala dirara. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke. Udah selesai. Adik-adik, udah capek. Kalau gini terus nggak selesai-selesai. Udah ya, please. Nangis nih. Malah nangis. Masih mau ngikut? Ikutin ya. Bagi adik-adik yang nggak bisa ngikutin, stop. Ikutin. Qala Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, bisa. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala. Bisa. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Bisa toh? Waduh. Aha. Kalau adik-adik nggak bisa ngikutin, stop. Oke? Sip. Ikutin. Bapak Ibu ingkang minulya ingkang dinten menika kita sedaya ajengaken nindakaken pangaosan sareng-sareng. Nggak bisa. Udah. Kan nggak bisa. Waduh. Gimana ya? Aha. Bagi adik-adik yang ngikutin Kak Yogi nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Mana yang ngikutin? Ayo. Hah? Mana yang ngikutin? Yang ngikutin nggak dapat hadiah. Mana yang masih ngikutin ya? Mana ya, kita kasih hadiah nih yang gak ngikutin. Nih. Siapa lagi yang mau hadiah? Berarti jangan ngikutin lagi ya. Oke. Ternyata gitu Ustadz caranya Ustadz. Biar anak-anak gak ngikutin. Baik. Adik-adik, Kak Yogi sih masih pengen kajian terus. Tapi waktunya sudah habis. Nggak dapat hadiah loh ngikutin. Ayo. Nggak ngikutin? Oh ini nggak ngikutin dapat. Duduk. Nggak maju-maju, nggak maju-maju. Mundur.
Mundur nggak berdiri nggak dapat. Ayo mundur. Oke. Kita kasih pertanyaan aja. Tadi bullying itu ada 3 bentuknya. Siapa yang tahu? Apa? Fisik, lisan, sosial. Nih, dapat hadiah. Duduk yang berdiri nggak ditunjuk. Berikutnya yang akhwat. Coba yang akhwat sebutkan 3 akhlak mulia. Siapa yang tahu? Nih yang pertama nih. Apa saja? Jujur, Jujur, amanah, rendah hati. rendah hati, boleh. Nih hadiahnya. Siapa lagi yang mau hadiah? Lomba duduk rapi. Adik-adik, Kak Yogi tuh pengen banget belajar terus karena waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan dulu. Boleh nggak udahan kajiannya? Nggak boleh? Bentar, berarti boleh nggak Kak Yogi pulang? Nggak boleh? Oke, berarti Kak Yogi kajian terus sampai nanti malam, sampai besok pagi. Adik-adik pulang ke rumah, tidur di rumah. Kak Yogi di sini, kajian sendirian, ngomong sendiri, tidur sendiri, digigit nyamuk, matur nuwun. Kapan-kapan kita kajian lagi. Baik, sebelum kita akhiri, nanti Ustadzah dan Ustadz akan pilih siapa yang catatannya lengkap dalam kajian ini. Nanti boleh dikasih hadiah ini Ustadz. Mau dipecah jadi 5 ya boleh ya. Nah silakan, ini biar Ustadznya repot ini ya. Oke, terima kasih adik-adik. Lomba duduk rapi. Baik. Oh Kak Yogi aja, kasihan Ustadz dan Ustadzanya repot nanti. Siapa yang rapi catatannya, taruh di bawah, nggak usah diangkat-angkat. Coba Kak Yogi lihat. Yang mana Ustadzah? Ada rekomendasi nggak Ustadzah? Oh bagus ini. Mana catatannya? Yang mana Ustadzah ada? Ada. Coba Amit. Oh ini catatannya ya. Bagus. Wah lengkap ini. Kita kasih hadiah ya. Nih hadiahnya siapa yang punya? Ya? Tadi rekomendasi Ustadzah mana ini? Nah ini. Mana? Ngapunten. Iya, Masya Allah. Nanti ya, hadiahnya cuma 1 Ustadzah ya. Iya. Baik adik-adik semua, semangat belajarnya. Semangat jaga adab belajarnya ya. Kak Yogi ucapkan jazakumullahu khairan. Apakah kajian hari ini seru? Adik-adik bahagia? Walaupun gak dapat hadiah tetap bahagia? Oke, lomba duduk rapi. Kapan-kapan kita kajian lagi mau? Kajian yang lebih seru mau? Baik, sekarang ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah kita. Ustadz dan Ustadzah, terima kasih ya sudah bikin kajian yang seru.
Jazakumullah khairan. Makasih ya. Baik adik-adik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.